Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Milasari dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NPM 2213054031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai as-sunnah. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Sunnah sering disamakan dengan hadis. Artinya semua perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, misalnya Khalid bin Walid memakan daging biawak. Rasulullah SAW membiarkannya, maka hal itu dikesani bahwa Nabi tidak mengharamkannya. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam kajian usul fiqh, as-sunnah merupakan metode untuk menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, fungsi as-sunnah adalah penjelas, penafsir, penguat, penambah, dan pengkhusus bagi hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang masih global atau masih multitafsir, dan ada pula yang masih mubham. Yang kedua yaitu mengenai pembahasan dari as-sunnah. Yang pertama, definisi as-sunnah yaitu secara etimologi, makna kata as-sunnah adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan yang terpuji maupun yang tercela. Sabda Rasulullah SAW, "Man sanna fil sama sunnah hasanah, falahu ajruhu ajru man amala baha min ba'di." Artinya, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang sesudahnya yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Secara etimologi, pengertian as-sunnah dilihat dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama dari ilmu hadis, yaitu as-sunnah segala sesuatu yang disandarkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Yang kedua, ilmu ushul fikih, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, ilmu fikih. Salah satu hukum taklifi yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Kemudian, apa sih peran as-sunnah terhadap Al-Quran? Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran. Lalu, kapan terjadinya usaha perintisan penulisan hadis? Tentunya, usaha perintisan penulisan hadis pada sekitar tahun 1000 Hijriah diteruskan oleh ulama hadis pada pertengahan abad kedua Hijriah. Kemudian, bagaimana sih peran penting hadis atau sunnah dalam mengembangkan hukum Islam pada masyarakat saat ini? Yaitu, hadis sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam peraturan sehingga dalam segala aspek kehidupan manusia. Namun secara garis besar, hadis berperan untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk hal yang sama. Kemudian, di mana posisi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam? Sunnah atau hadis menepati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Mengapa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah? Karena keduanya adalah ajaran agama Allah SWT yang lurus dan sesungguhnya. Barang siapa yang memegang teguh keduanya, maka ia akan selamat, beruntung, terbimbing, serta terlindungi. Kemudian, siapa yang merintis usaha penulisan hadis? Tentunya, jawabannya Abu Bakar bin Hazim dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lalu, macam-macam sunnah atau hadis, pembagian sunnah dari segi bentuknya yaitu dapat terbagi menjadi sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan juga sunnah takririyah. Yang pertama, sunnah
kauliyah. Sunnah kauliyah adalah ucapan lisan dari Nabi Muhammad, dari Nabi beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat. Contohnya yaitu dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, belum beriman salah seorang dari kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui atau diperhatikan oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Contoh sunnah fi'liyah yang sebagaimana dari Ubad bin Tamim dari pamannya, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW pada hari beliau keluar untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Katanya, maka beliau membalikkan tubuhnya membelakangi jamaah, menghadap kiblat dan berdoa. Kemudian beliau membalikkan selendangnya. Kemudian beliau sholat bersama kami 2 rakaat dengan menjaharkan bacaannya pada kedua rakaat itu. Sunnah fi'liyah ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gerak-gerik, perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, tata cara sholat, puasa, haji, transaksi dagang, tata cara makan, dan lain-lain. Perbuatan ini dapat diketahui dengan adanya petunjuk dari beliau sendiri atau karena adanya petunjuk qarinah lain, baik dari Al-Quran maupun sifat dari perbuatan Rasulullah SAW. Yang kedua, perbuatan yang khusus berlaku bagi Rasulullah SAW. Misalnya, beristri lebih dari 4 orang, wajib melaksanakan sholat tahajud, berkorban, sholat witir, dan lain-lain. Semua perbuatan itu bagi umatnya tidak wajib. Yang ketiga, perbuatan dan tingkah laku Nabi berhubungan dengan penjelasan umum seperti sholat, puasa, jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Namun Nabi diam, maka hal ini merupakan pengakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dibedakan pada 2 bentuk. Bagian pertama, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa si pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi ini dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Yang kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah ibahah atau meniadakan keberatan atau untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang tetapi Nabi mendiamkannya, padahal ia mampu untuk mencegahnya, berarti Nabi berbuat kesalahan, sedangkan Nabi bersifat maksum atau terhindar dari kesalahan. Kemudian bagian penutup yaitu dari as-sunnah ini, yaitu sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat qati al-wurud sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah pertama, sunnah bekerja sebagai booster atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai as-sunnah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.